Halo semua, ketemu lagi di channel Otobit 62, channel yang akan membahas mengenai dunia otomotif dan investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengakuan baru tersangka kasus Djorka dari Madiun, jual akun Telegram seharga $100 Amerika Bitcoin pada Djorka. Jika kalian ingin selalu update berita otomotif terbaru, silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Pembocor data Djorka disebut membeli channel Telegram dari warga Indonesia senilai $100 Amerika dalam bentuk mata uang kripto. Mungkinkah ini jadi petunjuk melacaknya? Tersangka kasus pembantu Djorka, Muhammad Agung Hidayatullah alias MAH sebelumnya mengaku merupakan pembuat channel Telegram Borkanis. Channel itu kemudian dibeli oleh Djorka seharga $100 Amerika dalam bentuk Bitcoin. Melalui channel itu, MAH yang mengaku tak pernah belajar tentang peretasan ataupun pengkodean atau coding, mengunggah ulang beberapa postingan asli Djorka. Saya coba posting yang "Stop Being Idiot", langsung banyak yang suka. Besoknya lagi bocorin surat presiden itu. Dia pasti ngasih tahu di grup private itu sebelum ke publik, ujarnya, saat ditemui di rumahnya, Madiun, Jawa Timur, Sabtu 17 September. Kenapa membuat channel Djorka? Saya lihat, wah, Djorka ini bagus sih, ngefans lah. Penasaran terus lama-lama ngefans, soalnya yang dibocorin itu kan data-data pemerintah Indonesia, itu gimana, aku dia. MAH tak menyangka channel buatannya itu disukai ribuan orang. Hingga pada akhirnya Djorka tertarik untuk membelinya. Pakai Telegram, dia kasih pengumuman di grup privasi dia, yang pegang channel ini, channel buatan MAH, DM saya kasih $100. Langsung saya DM, ucapnya menirukan pesan Djorka. Setelah itu saya jual, cuma saya masih di situ, karena belum sempat transfer kepemilikan grup. Dibeli $100 Amerika sekitar 1,5 juta rupiah, bentuk Bitcoin, sambung dia. Hanya beberapa hari setelah itu, ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian. Ia juga dibawa ke Mabes Polri di Jakarta. Namun setelah 2 hari MAH dilepaskan, dengan status tersangka melekat padanya. Kini MAH pun mengakui kesalahannya dan menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan polisi. Saya mengaku salah dan mohon maaf kepada pemerintah dan polisi, kata Agung, yang merupakan lulusan Madrasah Aliyah Negeri, MEN, itu. Uang hasil transaksi tersebut lantas dia belanjakan untuk kebutuhan rumah bersama orang tuanya, hingga membeli ponsel seharga 5 juta rupiah. Adapun setelah ditangkap dan ditersangkakan, pihak berwajib memutuskan untuk membebaskan MAH dengan syarat wajib lapor. Setelah dipulangkan kembali ke rumah, MAH mengaku masih diwajibkan lapor sebanyak 2 kali dalam seminggu di Polres Madiun. Ya saya dilepas kayak gini masih diawasi polisi sih, masih suruh wajib lapor terus, masih dipantau. Wajib lapor ke Polres Madiun, ujar dia lagi. Masih dari keterangan MAH, akun Telegram yang dijual kepada admin Djorka adalah akun @borkanis. Ia menjualnya sekitar seminggu sebelum dibekuk polisi. Kendati mengaku beruntung lantaran bisa membantu orang tua dengan uang hasil penjualan akun tersebut, MAH mengakui kesalahannya lantaran berperan dalam kasus terkait Djorka. Meski hanya menjual Telegram, MAH menyadari bahwa perannya otomatis memberikan sarana kepada Djorka untuk menjalankan aksi-aksinya meretas data pemerintah. Platform intelijen Dark Web Dark Tracer mengungkapkan salah satu cara melacak peretas Djorka, yakni menggunakan mata uang kripto. Ini adalah dompet mata uang kripto Djorka. Ada transaksi di dompet Bitcoin-nya. Ini bisa membantu melacaknya, kicau dia, Senin 12 September. Ia juga mengunggah link atau tautan yang merujuk ke transaksi Djorka serta tangkapan layar jalur transaksinya. Link tersebut memperlihatkan penjelasan mengenai 2 transaksi yang diduga dilakukan Djorka. Alamat ini telah bertransaksi 2 kali di blockchain Bitcoin.
ia telah menerima total 0,00263008 Bitcoin atau sekitar 58,52 dolar Amerika, dan telah mengirim total 0,00263008 Bitcoin atau sekitar 58,52 dolar Amerika. Nilai saat ini dari alamat ini adalah 0,00000000 Bitcoin, tulis keterangan di situs tersebut. Pada laman tersebut juga terdapat keterangan tanggal transaksi terakhir, yaitu pada Jumat 2 September. Transaksi tersebut menghabiskan fee 0,00018984 Bitcoin atau sekitar 4,22 dolar Amerika atau Rp62.000. Meski demikian, Darktracer tidak menjelaskan dengan rinci bagaimana transaksi kripto tersebut dapat digunakan untuk melacak Djorka. Merespons kicauan itu, Djorka, sebelum akun Twitternya dihapus, sempat berkomentar, "Semoga sukses." Kicauan Darktracer itu sudah dihapus meskipun tautan transaksi itu masih bisa diakses. Perusahaan analis transaksi kripto Chainalysis Inc. mengakui sudah membuktikan efektivitas penelusuran ini dalam kasus dompet kripto scammer. Jenis investigasi semacam itu dapat sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi apa yang dibeli dan siapa mereka, kata salah satu pendiri Chainalysis, Jonathan Levin. Masalahnya, hacker dan penipu online biasanya memindahkan uang itu lewat ratusan atau bahkan ribuan transaksi untuk menyamarkan tujuan akhir. Mereka juga mungkin mengendalikan puluhan dompet kripto lain dan memindahkan uangnya bolak-balik. Jenis perangkat lunak tertentu yang disebut mixer dapat membantu hacker melakukan transaksi jenis ini. Bitcoin akan dipecah dalam banyak transaksi yang lebih kecil dan mencampurnya dengan transaksi dari orang lain. Mereka akan mendapatkan kembali jumlah yang sama, tetapi itu bukan Bitcoin yang sama persis. Cukup sulit untuk menguangkannya, kata Tom Robinson, salah satu pendiri Elliptic, perusahaan analisis data kripto. Semuanya terlihat di blockchain. Tapi ada hal-hal yang bisa mereka lakukan untuk menyamarkannya. Oke, itu tadi informasi tentang pengakuan baru tersangka kasus Djorka dari Madiun, jual akun Telegram seharga $100 Amerika Bitcoin pada Djorka. Jika kalian suka video ini, mari tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.